warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerdas Kimia. Teman-teman, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai bentuk molekul. Di video yang kemarin bagian 1, teman-teman sudah belajar 5 bentuk dasar dari molekul. Nah, di video kali ini merupakan lanjutannya, yaitu kita akan belajar bentuk molekul turunan dari masing-masing domain. Oke, kita ingat kembali kemarin ada 5 domain yang kita pelajari, yaitu domain 2, domain 3, domain 4, domain 5, dan domain 6. Nah, sekarang kita belajar geometri turunannya, teman-teman. Oke, yang pertama kita akan belajar domain 4 dan turunannya. Kita ingat kembali lambang molekul ya, di mana lambang molekul itu dilambangkan dengan A, X, dan AXM dan EN. Di mana A ini menyatakan atom pusat ya, kemudian X itu adalah atom tetangga, M itu jumlah atom tetangga, kemudian E adalah pasangan elektron bebas, dan N itu jumlah pasangan elektron bebas. Oke, kita langsung ke domain 4. Yang pertama, domain 4 itu bisa 4 pasang elektron ikatan dan 0 pasang elektron bebas, artinya mempunyai 4 PEI tanpa pasangan elektron bebas. Kemudian domain 4 juga bisa 3 pasang elektron ikatan dan 1 pasang elektron bebas, supaya kan jumlahnya 4 ya. Kemudian bisa juga 2 PEI dan berarti PEB nya 2 supaya jumlahnya 4. Oke, kita mulai dari yang paling atas, teman-teman. Kalau jumlah PEI nya 4 dan PEB nya 0, berarti lambang molekulnya adalah AX4 tanpa E ya. Kemudian geometri molekul dari AX4 itu namanya adalah tetrahedral. Kemarin di video pertama kita juga sudah belajar ini. Contohnya adalah CH4 atau juga CCl4 juga termasuk ya. Oke, kita gambarkan struktur Lewis dari CH4. C itu elektron valensinya 4, H itu elektron valensinya 1. Karena ada 4H berarti dikali 4, berarti 4 tambah 4 sama dengan 8 elektron. Kalau kita mau cari pasang elektronnya berarti 8/2 sama dengan 4 pasang elektron. Sehingga kita bisa gambarkan atom pusatnya adalah C, kemudian dikelilingi oleh 4 atom H begitu. Lalu ikatannya ada 1, 2, 3, 4. Nah, strukturnya seperti ini, teman-teman. Nah, struktur seperti ini kalau digambarkan bentuk 3 dimensinya maka akan menjadi struktur tetrahedral seperti yang ada pada gambar berikut. Nah, ini namanya struktur tetrahedral, di mana M ini menyatakan atom pusat atau A itu ya dalam lambang kita. Kemudian X ini menyatakan atom yang diikat. Kalau tadi contohnya CH4 berarti M ini adalah C, X ini adalah H ya. CH4 seperti ini, teman-teman, bentuk tetrahedral dan sudutnya adalah 109,5. Oke, kita lanjutkan ke turunan yang pertama dari domain 4, yaitu jumlah PEI nya 3 dan PEB nya 1, sehingga lambang molekulnya adalah AX3E. E1, satunya itu nggak usah ditulis, berarti AX3E. Nah, AX3E ini sebenarnya bentuk dasarnya adalah tetrahedral, bentuk dasarnya ya. Tetapi karena ada E, ada 1 pasang elektron bebas, maka bentuknya bukan tetrahedral lagi, melainkan namanya adalah trigonal piramida. Contohnya kita temukan pada senyawa NH3. Mari kita gambarkan NH3. Oke, ini saya beri garis ya. NH3. N itu elektron valensinya 5, H itu elektron valensinya 1, karena ada 3 atom H berarti kali 3. 5 tambah 3 sama dengan 8 elektron. Kalau dicari pasangannya berarti 8/2, sehingga menjadi 4 pasang elektron. Oke,
Kita tulis N itu sebagai atom pusat ya, karena jumlahnya lebih sedikit. Kemudian dikelilingi oleh 3 atom H seperti ini. Lalu masih ingat ya caranya? Kita buat ikatan antara atom pusat dan atom tetangga 1, 2, 3 ya. Lalu karena ini kan tadi 4 PE, 4 pasang elektron, baru 3, berarti 1 ditaruh di sebagai pasangan elektron bebas di atom pusat. Sehingga rumusnya ini ya, AX3E tadi. Nah, AX3E ini mempunyai bentuk atau geometri segitiga piramida atau trigonal piramida dengan gambar seperti ini, teman-teman. Jadi M-nya ini adalah atom pusat. Kalau tadi contohnya NH3, berarti ini adalah N. Kemudian dikelilingi oleh 3 atom H, berarti yang kuning ini adalah atom H. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini bentuknya adalah trigonal piramida. Jadi ini seperti bentuk piramida. Ini ya, jadi ada 1 pasang elektron bebas. Oke, kemudian kita bahas turunan domain 4 yang kedua, yaitu dengan jumlah PEI 2 dan PEB 2, sehingga lambangnya AX2E2. Nah, kalau ada lambang molekul AX2E2, bentuk dasarnya tetrahedral, tetapi karena punya 2 pasang elektron bebas sehingga menyebabkan ini bentuk molekulnya adalah nonlinear atau biasa juga kita sebut bentuk V ya, atau V bengkok. Contohnya kita temukan pada senyawa H2O. Nah, H2O, mari kita gambarkan struktur Lewisnya. H itu elektron valensinya 1 karena ada 2 atom H dikali 2. Ditambah elektron valensi O itu 6. Berarti 2 tambah 6 sama dengan 8 elektron dibagi 2. 4 pasang elektron ketemunya. Mari kita gambarkan. Ini atom pusatnya yang O ya, jangan sampai salah. Jadi atom pusat itu yang jumlahnya lebih sedikit. Oke, seperti ini. Kemudian kita gambarkan satu ikatan antara atom pusat dan tetangga. Baru 2, padahal tadi harus 4. Berarti ini sisanya di atom pusat sebagai PEB. Nah, seperti ini teman-teman. Ini bentuknya adalah, kalau kita gambarkan secara 3 dimensi, geometri dari H2O adalah bentuk V. Nah, bentuk V itu seperti ini teman-teman. V-nya itu maksudnya V yang mana? Yang ini teman-teman ya. Jadi ini kan menyerupai bentuk V ya, huruf V ya, huruf V. Oke, yang tengah ini O-nya, berarti ini. Kemudian ini adalah H-nya. Nah, 2 pasang elektronnya di sini teman-teman ya. Ini ya, PEB-nya ini ya. Nah, oke, seperti itu teman-teman untuk domain 4. Paham ya? Oke, kita lanjutkan ke domain 5. Nah, domain 5 ini bentuk dasarnya 1, kemudian turunannya ada 3 teman-teman. Oke, kita bahas dulu PEI dan PEB-nya ya. Jadi untuk domain 5 itu bisa punya 5 PEI dan 0 PEB. Bisa juga 4 PEI dan berarti PEB-nya 1 supaya jumlahnya 5 ya. Kemudian bisa juga PEI-nya 3, PEB-nya 2, atau bisa juga PEI-nya 2, PEB-nya 3. Kita bahas dari bentuk dasarnya dulu, yang paling atas ini. Domain 5 dengan 5 pasang elektron ikatan dan tidak punya pasangan elektron bebas, itu lambang molekulnya adalah AX5. Geometri molekulnya kemarin kita sudah belajar ya, yaitu trigonal piramida. Contohnya kita temukan pada PF5, PCl5 juga bisa. Oke, kita gambarkan yuk PF5. P itu elektron valensinya adalah 5, kemudian ditambah F itu elektron valensinya 7 dikali 5, berarti ini 5 tambah 35, berarti 40 elektron. Kalau kita cari pasangannya berarti 40 per 2 sama dengan 20 pasang elektron. Kita gambarkan ya, ada P dikelilingi oleh 5 atom F.
Nah, seperti ini. Kemudian kita gambarkan satu ikatan antara P dan F ya. 1 2 3 4 5, nantinya harus ada 20 nih. Kemudian kita lengkapi atom tetangganya dengan elektron 1 2 3 supaya oktet ya. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Oke, berarti ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Oke, 20. Jadi seperti ini PF5 berarti bentuknya adalah trigonal bipiramida dengan struktur seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah trigonal bipiramida dengan M atom pusat dan X atom tetangga. Berarti kalau contohnya tadi PF5 berarti ini P, kemudian yang ini F ya. Karena contohnya PF5. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ada 3 yang mendatar, kemudian 2 atas bawah dengan sudut 180. Oke, kemudian kita bahas turunan yang pertama dari domain 5, yaitu mempunyai jumlah PEI 4 dan PEB 1 sehingga lambang molekulnya adalah AX4E. Nah, geometri molekulnya namanya adalah tetrahedral terdistorsi. Kemudian contohnya kita temukan pada molekul SF4. Oke, mari kita gambarkan struktur Lewis dari SF4. S itu elektron valensinya 6, kemudian F itu 7 dikali 4 ya, karena ada 4F, berarti ini 6 tambah 28 sama dengan 34 ya. 34 elektron. Kalau mau dicari pasangan elektronnya bagi 2 berarti 17 pasangan elektron. Kemudian kita gambarkan SF4. Jadi ada 1 S dikelilingi oleh 4F ya. 1 2 3 4 harus 17 ya. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Kita hitung ya. 4 di tengah, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, baru 16, berarti ada satu pasang elektron bebas yang di atom pusat atau yang di S. Oke, berarti lambangnya benar ya, AX4E. Nah, AX4E seperti ini mempunyai geometri yang kita sebut dengan tetrahedral terdistorsi dengan gambar seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya. Jadi ada M ini atom pusat, berarti karena tadi contohnya adalah SF4, berarti ini adalah S-nya. Kemudian kuningnya ini adalah F-nya. Ya. Nah, ini adalah PEB-nya teman-teman, ada 1 PEB. Nah, tetrahedral terdistorsi ini ada juga yang menyebut sebagai seesaw atau jungkat-jungkit ya, karena ini mirip jungkat-jungkit yang mainan yang biasanya di TK itu ya. Nah, itu mirip itu. Oke. Kemudian kita belajar turunan yang kedua dari domain elektron 5, yaitu senyawa dengan 3 PEI dan 2 PEB, sehingga lambang molekulnya adalah AX3E2. Nama geometri molekul dari AX3E2 adalah bentuk T. Bentuk T ini biasa ditemukan pada senyawa dengan contohnya adalah ClF3. Oke, kita gambarkan dulu struktur Lewis dari ClF3. Cl itu elektron valensinya 7 ditambah F itu elektron valensinya 7, karena ada 3F berarti kali 3 berarti 7 ditambah 21 sama dengan 28 elektron, dibagi 2 berarti ketemu 14 pasang elektron. Mari kita tuliskan struktur Lewisnya. Ada Cl dikelilingi oleh 3 atom F. Gini ya. Kemudian kita gambarkan satu ikatan antara atom pusat dan tetangga. Kemudian kita lengkapi atom tetangga. Nah, seperti ini. Ayo kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Baru 12. Berarti masih ada 2 pasang elektron bebas seperti ini di atom pusat. Oke. Berarti rumusnya AX3E2.
Nah, AX3E2 seperti ini mempunyai geometri molekul yang disebut dengan bentuk T, yang gambarnya adalah seperti ini teman-teman. Jadi ini adalah bentuk T ya, dimana M itu sebagai atom pusat, karena contohnya tadi ClF3 berarti ini Cl nya, kemudian ini F nya. Nah, seperti ini. PeB nya ada 2 ini ya. Nah, ini kan bentuk T ya. Kalau kita puter 90 derajat itu kan menjadi bentuk T ya. Jadi Cl nya di sini F kan bisa seperti ini ya teman-teman. Ini adalah PeB nya 2. Nah, ini bentuk T seperti ini. Oke. Kemudian kita belajar domain elektron 5 turunannya yang terakhir, yaitu dengan 2 PeI dan 3 PeB, sehingga lambang molekulnya adalah AX2E3 ya. AX2E3 ini bentuk molekulnya adalah linier. Nah, ini dijumpai pada I3-. Nah, I3- gimana nih struktur Lewisnya? I3-. I itu elektron valensinya kan 7. Karena ada 3I berarti dikali 3. Nah, karena ini -1 teman-teman. Minus itu kan berarti menerima elektron. Berarti justru elektronnya bertambah ya. Tambah 1 dari minusnya. Berarti 21 tambah 1 sama dengan 22 elektron. Kalau dicari pasangannya bagi 2 berarti 11 ya. 11 pasang elektron. Oke, kita gambarkan I3. 1, 2, 3. Kita gambarkan dulu ikatan PeI-nya, kemudian kita lengkapi atom tetangga. Seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baru 8. Berarti supaya 11 kan masih ada 3 pasang ya. Berarti 3 pasang letakkan aja di atom pusat. 1, 2, 3. Nah, sehingga bentuknya adalah AX2E3. Ini mempunyai geometri linier. Gambarnya adalah seperti ini, linier teman-teman. Nah, ini kalau kita tuliskan M ini adalah atom pusat ya, berarti ya sudah I ya, karena tadi contohnya I3- berarti ini I, ini I, ini I. Nah, ini adalah PeB nya. Nah, ini karena sudutnya 180 derajat, maka disebut adalah linier. Oke, seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita beralih ke domain elektron 6 dengan 1 bentuk dasar dan 2 turunan. Nah, domain elektron 6 ini kan bisa saja PeI-nya 6, PeB-nya 0. Ini bentuk dasarnya ya. Kemudian PeI-nya bisa juga 5, PeB-nya berarti 1. Atau bisa juga PeI-nya 4, berarti PeB-nya 2. Lambang molekul untuk PeI 6 dan PeB 0 adalah AX6. Geometri molekulnya kemarin kita juga sudah bahas ya, namanya adalah oktahedral. Contohnya ditemui pada senyawa SF6. Mari kita gambarkan struktur Lewis dari SF6. S itu elektron valensinya 6, ditambah F itu elektron valensinya 7. Karena ada 6, F berarti kali 6. 6 tambah 42 sama dengan 48 elektron. Kalau dicari pasangannya bagi 2, 24 pasang elektron. Mari kita gambar S di tengah ya, karena atom pusat. F nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kemudian kita gambar ikatannya dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu kita lengkapi atom tetangga ya, seperti ini. Nah, kita hitung elektronnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Oke, sudah 24. Nah, SF6 ini memiliki geometri yang disebut dengan oktahedral dengan gambar berikut teman-teman. Ya, jadi ada 4 yang mendatar dan 2 yang ada di sumbu aksial atas bawah. Karena tadi contohnya adalah SF6, maka ini M-nya ini adalah S, kemudian F-nya itu yang ini, yang kuning ini ya,
F6. Nah, ini 4 mendatar dan 2 ada di atas dan bawah. Seperti ini bentuknya dinamakan oktahedral. Oke, kita ke selanjutnya, yaitu turunan yang pertama dari domain 6. Senyawa dengan 5 pasang elektron ikatan dan 1 pasang elektron bebas, sehingga lambang molekulnya adalah AX5E. Geometri molekulnya namanya adalah piramida segi 4. Nah, piramida segi 4 ini bisa kita temukan pada senyawa BrF5. Mari kita gambarkan struktur Lewis dari BrF5 ya. BrF5. Br itu elektron valensinya 7 ditambah F elektron valensinya 7 dikali, karena ada 5F kali 5 berarti 7 ditambah 35 berarti 42 elektron, dibagi 2 supaya ketemu pasangan elektron ya. Berarti 42 bagi 2 21 pasang elektron. Oke, kita gambarkan strukturnya. Berarti Br-nya di tengah dikelilingi oleh 5 atom F. 1 2 3 4 5. Kita gambarkan satu ikatan antara atom pusat dan atom tetangga. Kemudian kita lengkapi atom tetangganya seperti ini ya. Kemudian kita hitung dulu elektronnya apakah sudah 21 atau belum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 baru 20. Berarti ada satu pasang elektron bebas di atom pusat ini ya. Sehingga lambang molekulnya adalah AX5E dan bentuk atau geometri molekul dari AX5E namanya adalah piramida segi 4 yang gambarnya seperti ini teman-teman. Di sini ada M dan X. Kalau kita tadi contohnya adalah BrF5, berarti M-nya ini adalah Br, kemudian X-nya ini adalah F-nya, gitu ya, jumlahnya 5 F-nya. Oke, kemudian ada satu pasang elektron bebas. Nah, seperti ini menimbulkan bentuk yang seperti ini teman-teman. Namanya adalah piramida segi 4 karena ini kan bawahnya segi 4. Kalau ditarik garis ke sini kan jadinya bentuk piramida ya. Oke, seperti itu teman-teman. Kita lanjut ke turunan kedua dari domain 6, yaitu senyawa dengan 4 pasang elektron ikatan dan 2 pasang elektron bebas, sehingga lambangnya adalah AX4E2. Geometri molekul dari AX4E2 adalah segi 4 planar. Nah, apa bedanya dengan piramida segi 4? Nanti kita lihat ya, lihat bentuk molekulnya. Segi 4 planar ini biasa ditemukan pada senyawa dengan contoh XeF4. Mari kita buat struktur Lewis dari XeF4. Ya, xenon itu elektron valensinya 8 ya teman-teman. Ditambah dengan F itu elektron valensinya 7 dikali 4 karena ada 4F berarti 8 ditambah 28 sama dengan 36 elektron, dibagi 2 untuk cari pasangannya berarti 18 pasang elektron. Oke, kemudian kita tuliskan Xe sebagai atom pusat mengikat 4 atom F ya, 1 2 3 4 ya, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, berarti masih ada 2 lagi, 2 sebagai pasangan elektron bebas 1 2 gitu ya. Oke, sehingga betul bahwa lambangnya adalah AX4E2. AX4E2 ini memiliki geometri yang disebut dengan segi 4 planar dengan gambar seperti ini teman-teman. Nah, planar itu juga bisa disebut datar ya. Jadi segi 4 planar dengan segi 4 datar itu sama. Nah, bentuknya seperti ini, di mana M itu karena tadi contohnya XeF4, berarti M itu Xe-nya, xenonnya. Kemudian yang ini adalah F ya, F-nya 4. Nah, pasangan elektron bebasnya ada di sini teman-teman. Ini kan datar, sehingga namanya adalah segi 4 planar atau segi 4 datar. Oke teman-teman, seperti itu teman-teman penjelasan dari bentuk molekul turunan masing-masing domain ya.
sehingga nanti teman-teman sudah bisa mengaplikasikan apabila ditanyakan molekul tertentu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kita. Insya Allah nanti kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Tetap semangat belajar. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.